Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua masih tetap dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita kali ini yaitu Al-Quran Hadis kelas 6, yaitu kita masuk bab keempat tentang materi hadis keutamaan memberi. Hadis keutamaan memberi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, pada pembelajaran kita kali ini diharapkan nanti setelah materi selesai kalian bisa mendapatkan materi. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita yaitu 1. Mampu membaca hadis tentang keutamaan memberi. Yang kedua, mampu mengartikan hadis tentang keutamaan memberi. Yang ketiga, mampu menuliskan isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Yang keempat, mampu menghafalkan hadis tentang keutamaan memberi. Yang kelima, mampu menulis lafadz dari hadis keutamaan memberi. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu mampu menyimpulkan dari isi hadis keutamaan memberi. Nah, kita masuk materi. Amati gambar berikut. Nah, dari gambar berikut coba kalian pelajari apa yang bisa diambil dari gambar ini. Apa yang bisa diambil hikmahnya? Coba ya, dari gambar ini ada 2 orang, yang satu sedang memberi, yang satu sedang menerima. Nah, ini sebagai gambaran awal tentang materi kita kali ini, yaitu tentang hadis keutamaan memberi. Nah, setelah melewati gambar, setelah mengamati gambar ini, coba kita pelajari hadis tentang keutamaan memberi ini. Kita baca, Bu Guru membaca terlebih dahulu, nanti kalian mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiyas sa'ilatu muttafaqun alaih. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah orang yang menafkahkan atau memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, setelah Bu Guru membaca, kalian nanti tirukan dari hadis ini agar kalian juga mampu membaca dari hadis tentang keutamaan memberi ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, setelah kita membaca hadis, coba kita pelajari lagi artinya. Nah, setelah kita mempelajari artinya, nanti kita akan mempelajari isi kandungan hadis keutamaan memberi itu sendiri. Nah, terjemahan dari hadis keutamaan memberi yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi, dan tangan yang di bawah adalah peminta-minta. Hadis ini diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim. Ya, ini adalah arti dari hadis tentang keutamaan memberi tadi yang sudah kita membaca bersama-sama. Nah, setelah kita mempelajari terjemah, sekarang kita mulai menggali isi dari kandungan hadis keutamaan memberi itu. Nah, kandungan dari hadis keutamaan memberi itu yang pertama adalah tangan di atas. Tangan di atas itu siapa? Yaitu orang yang memberi. Orang yang memberi itu tangannya di atas. Dan yang kedua dari kandungan hadis adalah tangan di bawah, yaitu orang yang meminta. Tangannya di bawah, orang yang meminta. Selanjutnya kandungan hadis keutamaan memberi ini adalah orang yang memberi lebih baik atau lebih mulia daripada orang yang meminta. Nah, kalian sudah sedikit ada pemahaman tentang hadis keutamaan memberi itu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Setelah kalian bisa mempelajari isi kandungan hadis, sekarang kita ayo menanggapi dari sebuah cerita. Ini ada sebuah cerita. Pada suatu malam saat makan malam di warung, tiba-tiba datang pemuda gagah perkasa, berpakaian kumal menghampiri Fahmi. Ia menyodorkan tangannya untuk meminta uang. Fahmi merasa terganggu karena sedang menikmati makanan yang sudah terhidang. Pemuda itu pun berlalu dengan tangan hampa karena tidak diberi uang oleh Fahmi. Nah, coba jelaskan kalian pendapat kalian tentang cerita di atas. Setelah kalian mempelajari hadis tadi, bagaimana pendapat kalian tentang sikap dari Fahmi menyikapi orang yang meminta-minta ini? Nah, Fahmi ini melihat fisik dari orang yang meminta-minta tadi, masih gagah, kenapa tidak bekerja tapi malah meminta. Fahmi tidak memberi. Nah, setelah kita mempelajari hadis tadi, seharusnya kita paham tangan di atas itu lebih mulia. Kita harus memberi, harus menafkahkan, harus menginfakkan sebagian dari rezeki kita untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, mungkin orang tadi sangat membutuhkan sedikit rezeki dari kita. Nah, kita harus paham kita itu lebih mulia jika memberi. Nah, mungkin orang yang meminta-minta itu dia tidak paham, dia tidak mengetahui ada hadis tentang keutamaan memberi, yang tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ya. Selanjutnya, setelah menanggapi cerita ini, nah, kalian bisa menghafal hadis ini mulai dari perkata. Kita menghafal hadis perkata. Nah, coba Bu Guru membaca, nanti kalian menirukan ya. An, dari, anna, sesungguhnya, kola, berkata atau bersabda, al-yadu, tangan, al-ulya, di atas, khairun, lebih baik, mina, daripada, as-sufla, di bawah, al-munfiqatu, orang yang memberi, as-sailatu, orang yang meminta atau orang yang menerima. Dari penggalan hadis ini, kata per kata ini lebih mempermudah kalian untuk menghafalkan hadis ini. Ya, nanti setelah perkata ini kalian bisa menghafalkan hadis secara keseluruhan. Nah, selanjutnya, ini ada mufrodat per kalimat. Nah, nanti kalian bisa bergantian
temanmu bisa menyimak hafalanmu. Ya, ini nanti dihafalkan, dibaca, ditulis, kemudian dihafalkan. Nah, setelah kalian mempelajari ini, kalian diharapkan sudah mampu membaca dan menulis serta menghafal tentang hadis keutamaan memberi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.